Selamat pagi, selamat hari Minggu, adik-adik semua di rumah. Apa kabar? Pasti sehat dan semangat ya. Rindu untuk terus berjumpa bersama-sama kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Adik-adik, jangan lupa ambil Alkitab, duduk yang manis ya. Nanti kita akan bersama-sama membaca Alkitab dan mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, untuk memulai acara kita hari ini, kita awali dengan lagu pembuka. Nah, adik-adik, setelah kita mendengarkan lagu pembuka dan kita nyanyi bersama-sama, baiklah, sebelum kita lanjutkan acara kita berdoa bersama-sama ya. Lipat tangan, taruh tangan di dada, kita buat tanda kemenangan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, segala puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu yang kudus. Engkau sudah menjaga, pelihara, lindungi kami sepanjang tidur istirahat kami, dan bangunkan kami semua pada pagi yang indah ini dengan tubuh tidak kurang suatu apa. Ya Bapa, kami akan membaca, mendengarkan sebagian dari firman-Mu.
Curahkanlah Roh Kudus atas kami, agar kami dapat membaca dengan baik, mengerti, serta melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Pimpin dan sertai ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya dengan tidak kurang suatu apa. Semua ini kami persembahkan kepadamu melalui perantaraan Putramu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 24 ayat 35 sampai 48. Dimuliakanlah Tuhan. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut, menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi, Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya. Seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, Ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah Ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Lalu Ia membuka pikiran mereka, sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dan semua itu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Halo, selamat pagi. Hari ini kita akan mulai mendengarkan cerita ya. Kakak akan mengambil cerita di dalam
Alkitab menceritakan tentang tokoh terkenal di dalam Alkitab. Sebenarnya ya, ada 3 tokoh favorit kakak. Yang pertama adalah Nabi Musa, yang kedua adalah cerita tentang tokoh Yakub dan Esau, dan yang ketiga adalah tokoh paling favorit kakak, yaitu Yesus Kristus sendiri. Tapi kali ini kakak akan menceritakan tokoh terkenal, yaitu Nabi Musa. Nah, oh ya adik-adik, sebelum kakak mulai, kakak akan memperkenalkan. Kakak di sini bersama dengan Cece. Halo. Halo. Nah, Cece akan menemani kakak bercerita tentang Nabi Musa. Kakak tanya dulu, siapa yang tahu Nabi Musa? Cece tahu siapa tokoh Nabi Musa? Siapa? Nabi yang membelah lautan. Ya, betul. Itu yang Cece tahu. Sebenarnya Nabi Musa sendiri mempunyai banyak sekali hal-hal atau mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan melalui Nabi Musa. Jadi Nabi Musa sendiri adalah dibentuk oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin yang dipilih oleh Allah untuk mengeluarkan bangsa Israel dari perbudakan bangsa Mesir. Dan Nabi Musa sendiri itu sebenarnya masuk lingkungan keluarga Firaun, kerajaan Firaun yang waktu itu memimpin bangsa Mesir. Dan Firaun itu terkenal tapi Musa sendiri diambil dan dipelihara oleh kerajaan Firaun. Ceritanya sebentar ya. Dan Tuhan itu memilih Musa sebagai pemimpin dan juga nabi yang dapat berbicara berhadap-hadapan seperti seorang sahabat kepada Allah sendiri, dan Allah tidak menutup-nutupinya. Musa juga adalah seorang hamba yang sangat setia kepadanya dan memiliki kedekatan kepada Tuhan dan kepada saudara-saudaranya, yaitu Miriam dan Harun. Baiklah, kita mulai ceritanya ya adik-adik. Musa pokoknya sangat terkenal. Suatu saat jika adik-adik ingin mengulangi lagi membahas tentang Nabi Musa, adik-adik bisa bertanya kepada papa, mama, atau kakak, atau guru sekolah minggu, atau guru agama di sekolah adik-adik untuk lebih jelasnya lagi tentang Nabi Musa. Kakak di sini hanya menceritakan garis besarnya dan menceritakan tentang hebatnya Nabi Musa ini pada zaman itu dan sampai sekarang dikenal karena Tuhan banyak melakukan mukjizat melalui Nabi Musa ini ya. Musa itu lahir di mana kerajaan Firaun waktu itu memimpin bangsa Mesir, di mana Raja Firaun mengeluarkan peraturan bahwa 1 tahun harus melakukan pemusnahan terhadap bayi-bayi yang lahir. Pemusnahan di sini artinya dibunuh oleh Raja Firaun bayi-bayi Israel yang baru lahir, dan 1 tahun kemudian tidak melakukan pembunuhan. Kenapa ini terjadi? Karena Firaun takut nanti tanah Mesir akan dikuasai oleh bangsa Israel yang waktu itu menjadi budak bangsa Mesir. Kenapa Israel menjadi budak bangsa Mesir? Karena bangsa Israel tidak memiliki tanah. Oleh karena itu sebenarnya ada rencana Tuhan untuk bangsa Israel keluar dari Mesir, karena Tuhan sudah menyediakan tanah perjanjiannya yang penuh dengan susu dan madu. Nah, tanah itu sampai sekarang diberi nama Tanah Kanaan. Ingat ya adik-adik, tanah perjanjian Tuhan untuk bangsa Israel adalah Tanah Kanaan. Nah, itu rencana Tuhan ya. Jadi Cece tahu nggak perbudakan itu apa? Perbudakan itu seperti ya disiksa, disuruh kerja keras, tapi gajinya tidak dibayar sesuai dengan pekerjaannya, melakukan kerja yang lemah, disiksa,
dicambuk, dipukulin. Aduh, pokoknya kejam deh Firaun, kerajaan Firaun saat itu. Karena Firaun sendiri tidak percaya Tuhan, tapi bangsa Israel sangat percaya kepada Tuhan saat itu. Nah, setelah itu bangsa Israel ini diperbudak oleh bangsa Mesir itu bukan 1 tahun 2 tahun loh. Kalau 1 tahun 2 tahun mungkin bisa tahan-tahan ya Ce ya. Tahu deh lah, tahun ini, nanti tahun depan sedikit lagi 12 bulan kan 1 tahun itu ya. Sebentar lagi habis. Tapi tidak, ternyata berapa? 400 tahun diperbudak dan sangat menderita bangsa Israel. Tapi bangsa Israel cukup berkembang biak saat itu, cukup berkembang dengan baik di tanah Mesir. Jadi Raja Firaun ketakutan, aduh ini mulai nih. Nah waktu itu Musa lahir pada saat Raja Firaun mengeluarkan peraturan untuk melakukan pembunuhan bayi-bayi Israel yang lahir. Oleh karena itu Musa harus disingkirkan. Gimana caranya? Mamanya punya akal sama kakaknya yang pertama tadi, yang namanya siapa? Kakak pertamanya? Miriam. Punya akal. Mamanya siapa namanya? Yokebed. Yokebed. Mama dari Musa adalah Yokebed. Saudara dari Musa? Miriam sama Harun. Sip, bagus. Nah, ibu Musa ini, Yokebed tadi, berusaha mendapat ilham untuk melarutkan bayi Musa di pinggir sungai Nil dengan menggunakan peti yang terbuat dari daun-daun semak-semak belukar yang ada di situ, dilarutkan di pinggir sungai waktu itu di sungai Nil, sambil kakak perempuan Musa mengawasinya dari kejauhan. Nah saat itu kuasa Tuhan terjadi, bayi Musa ditemukan oleh putri-putri kerajaan Firaun yang pada saat itu sedang mandi di sungai Nil. Nah ditemukan. Akhirnya Miriam sangat bahagia, ibunya pun sangat bahagia, dan Musa terselamatkan. Diambillah bayi Musa, dipelihara di kerajaan Firaun sampai tiba saatnya Musa harus diberi air susu. Namun bayi Musa menolak semua perempuan yang ada di dalam kerajaan itu untuk diberi susu. Dan berhari-hari Musa menangis, tidak mendapatkan air susu yang layak. Akhirnya yang pada saat itu Miriam menjadi budak di kerajaan, pekerja di kerajaan Firaun, mempunyai usul kepada putri-putri untuk memberi susu ibu Yokebed. Ibu Yokebed tanpa diketahui ya tentunya sama putri-putri Mesir tadi. Jadi Miriam memberitahu kepada putri-putri bahwa Musa bisa diberi susu karena ibu Yokebed masih mengeluarkan air susu. Kemudian diberilah susu Musa dan Musa mau. Musa tidak menolaknya. Hingga kurang lebih 3 bulan ibu Yokebed merasa tersiksa untuk ingin memberitahu siapa sebenarnya dia dan siapa, tapi kakak daripada Musa, Miriam tadi, bersikeras untuk tidak memberitahukan hal itu. Nah, singkat cerita, Musa dewasa tetap hidup di kerajaan Firaun, berpakaian, berbahasa, dan tata krama yang ada diatur di kerajaan Firaun tersebut. Musa mengikuti semuanya. Singkat cerita pula, akhirnya Musa sadar bahwa dia bukanlah turunan dari Firaun, bukanlah turunan dari bangsa Mesir, tetapi turunan dari bangsa Israel, di mana dia harus membela bangsa Israel dan mengeluarkan dari perbudakan. Disitulah Tuhan memilih dia, membimbing dia dengan Roh Kudus-Nya agar kemuliaan Tuhan boleh terjadi atas Nabi Musa. Nah, akhirnya Tuhan memanggil Musa di padang gurun pas Musa sedang mengembalakan domba-dombanya. Musa terkejut. Siapa ini? Saya adalah Allahmu. Aduh, Musa kaget. Dia tidak menyangka bahwa Tuhan datang kepadanya. Dan dia melihat bahwa saya hadir di sini. Tuhan berkata seperti itu. Allah berkata seperti itu. Lihatlah saya. Wah, Musa terkaget-kaget karena melihat semak belukar yang berduri itu
terlihat olehnya terbakar, terlihat oleh Musa terbakar, tapi tidak terbakar. Disitulah kuasa Tuhan ya. Di Alkitab dikatakan bahwa Musa adalah seorang hamba yang sangat setia, makanya oleh karena itu dipilih oleh Tuhan untuk bisa berkata-kata dan berhadapan-hadapan, bertatap muka langsung dengan Allah Bapa. Luar biasa ya kalau kita dikasih kesempatan untuk berhadapan, bertatap muka dengan Tuhan. Sesuatu ya adik-adik ya. Nah, akhirnya Musa diberitahu bahwa saya beri kuasa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Saya sudah mendengarkan doa-doa daripada rakyatku, daripada bangsa Israel. Tolong jadilah pemimpin. Saya menunjuk kamu untuk menjadi pemimpin, mengeluarkan bangsaku dari tanah Mesir, dari perbudakannya, dari penderitaannya. Musa kaget, siapa saya ini Tuhan, sampai engkau memilih aku untuk mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir. Saya tidak punya apa-apa, saya tidak punya kemampuan, berbicara saja saya sulit. Di situ Musa kehilangan kepercayaan diri. Di situ Musa merasa bimbang, benarkah Tuhan menunjuk saya untuk melakukan itu? Kemudian Tuhan berkata, datanglah kepada Harun, mintalah dia untuk berbicara kepada Raja Firaun. Nah, di situ juga bersamaan dengan itu, rupanya Tuhan sudah berbisik kepada Harun, kakak daripada Musa. Sudah berbicara kepada Harun untuk membantu Musa berbicara kepada Firaun. Musa berkali-kali berkata kepada Allah, saya tidak memiliki apa-apa, saya tidak mampu Tuhan, saya tidak bisa apa-apa. Tuhan mulai menunjukkan mujizatnya. Coba engkau lemparkan tongkatmu ke lantai, saya akan menunjukkan kepadamu kuasaku. Karena Musa adalah orang yang setia kepada Allah dan takut kepada Allah, dia laksanakan perintahnya. Dia melemparkan tongkat ke lantai, ke padang gurun itu, dan tongkat itu seketika berubah menjadi ular. Benar menjadi ular. Musa terkejut, ternyata benar kemuliaan Tuhan boleh terjadi. Kuasa Tuhan dan mujizat Tuhan benar terjadi, berubah menjadi ular. Di situ Musa mulai memiliki kekuatan dan kepercayaan. Kemudian dia mendatangi saudaranya Harun, dan Harun juga memeluk dia, berkata, Tuhan sudah berkata kepada saya, mari kita menghadap Raja Firaun. Kemudian mereka bersama-sama menghadap Raja Firaun untuk berkata kepada Firaun bahwa Tuhan Allah telah berbicara kepada mereka dan mereka ingin keluar dari tanah Mesir dan membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Saat itu Firaun marah sekali dan membuat dia kecewa. Karena kelancangan kalian berdua, saya akan melipat gandakan hukuman bangsa Israel. Saya akan melipat gandakan pekerjaan mereka. Jika mereka salah, saya akan cambuk lebih. Akhirnya Musa dan Harun pulang dan merasa kecewa dengan apa yang mereka lakukan, karena mereka membuat bangsa Israel menjadi lebih tersiksa. Akhirnya mereka punya keberanian kembali untuk datang kepada Firaun untuk berkata kembali, Tuhan Allah telah mengutus kami untuk berbicara kepadamu untuk mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir, dari perbudakan Mesir. Lepaskanlah kami, bebaskanlah kami, biarkan kami pergi. Wah, Firaun tambah marah, Raja Firaun tambah marah. Oh, tidak semudah itu, tidak bisa seperti itu. Kalian membuat saya marah, kalian membuat saya kecewa. Saya tidak mau. Siapa Tuhan itu? Firaun berkata begitu karena memang Firaun nggak percaya sama Tuhan, ya. Nah itu
Firaun gak percaya, mereka tetap bersikeras bahwa Tuhan sudah berkata kepada mereka. Siapa Tuhan itu? Firaun berkata lagi begitu. Akhirnya Harun mengambil tongkat Musa dan melempar tongkat itu ke depan Firaun. Pang, dilempar supaya di situ terjadi lagi mukjizat. Benar, tongkat itu berubah menjadi ular, Tertawa Firaun terbahak-bahak. Hahaha, kamu kira itu apa? Akhirnya Firaun memanggil 2 orang penyihirnya. Lempar tongkat kalian. Dilempar tongkat si penyihir di depan Musa dan Harun. Lempar. Dan seketika itu juga berubah menjadi ular. Namun apa yang terjadi? Ular dari tongkat Musa mematuk ular daripada penyihir Firaun. Dan mati seketika ular-ular itu. Dan ular daripada Musa tadi berubah menjadi tongkat kembali dan sudah ada di tangan Musa kembali. Luar biasa mujizat Tuhan. Ya, C. Dan saat itu Firaun bukannya percaya, bukannya melepaskan, tetapi tambah murka, tambah marah. Mereka menyuruh semua pasukan Mesir, algojo Mesir, mengawasi bangsa Israel lebih ketat dan lebih menyiksa lagi, melakukan penyiksaan yang lebih. Akhirnya Musa merasa harus melakukan tindakan ini, dan di situ Roh Allah mulai bekerja kepada Musa, Harun, dan Miriam untuk mereka melakukan perundingan untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Singkat cerita, Tuhan mengeluarkan 10 tulahnya. 10 tulah Tuhan melalui Musa. Akhirnya Musa berkata, saya akan merubah air menjadi darah. Lalu tongkat Musa bergerak di sebuah kolam, dan itu dialiri kemana-mana, ke parit-parit, kemana-mana, dan bahkan ke mata air, dan itu berubah menjadi darah. Ikan-ikan mati dan semua manusia yang ada di sekitarnya tidak bisa meminum air tersebut. Itu tulah pertama. Tapi Firaun tetap bersikeras, saya hari ini akan mandi di istana dengan air yang bersih. Tulah yang kedua adalah katak. Katak-katak memenuhi seluruh negeri Mesir. Tapi sekali lagi Firaun menolak untuk melepaskan orang Israel. Kemudian kita singkat saja ceritanya ya adik-adik. Tulah ke-10, anak sulung mati. Tulah yang 10 dan terakhir ini adalah tulah yang akan menyebabkan semua anak sulung di negeri Mesir mati. Pada 9 tulah yang sebelumnya, tulah-tulah tersebut hanya mengenai tanah Mesir. Sementara lokasi tempat orang Israel tinggal di Goshen namanya, sekalipun juga berada di dalam bagian tanah Mesir, luput dari tulah tersebut sebab Tuhan memberikan suatu pembatasan yang tidak membenarkan tulah-tulah itu melewati pembatasan itu. Namun pada tulah yang ke-10 yang juga adalah tulah penghabisan, karena setelah itu bangsa Mesir melepaskan orang Israel, tulah tersebut juga dapat mengenai anak-anak sulung Israel. Maka dari itu Tuhan menyuruh Musa mengadakan suatu acara bagi tiap keluarga Israel, yaitu menyembeli, memanggang dan memakan seekor anak domba jantan atau anak kambing jantan berumur setahun pada suatu waktu yang senja ditentukan. Kemudian darah dari anak domba atau kambing jantan tadi harus dioleskan di depan pintu rumah mereka yang berbangsa Israel, supaya pada saat Allah lewat untuk mengambil anak sulung, maka bangsa Israel akan terbebas. Ya, jadi malam itu Tuhan datang mengambil semua anak sulung yang
rumahnya tidak ada tanda darah dari anak domba atau kambing jantan yang tadi Tuhan suruh untuk disembelih ya. Nah, akhirnya tidak luput juga anak sulung dari Firaun terkena itu. Namun Firaun tetap tidak ingin melepaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Murkalah Firaun dengan meninggalnya anak sulung tersebut. Maka pada saat itu, singkat cerita lagi, Musa memimpin bangsanya bersama-sama untuk keluar dari Mesir. Mereka berjalan menuju laut, meninggalkan kota Mesir lah, pokoknya meninggalkan kota Mesir. Mereka bangsa Mesir, mereka pergi berjalan untuk menuju tanah yang telah dijanjikan oleh Tuhan, yaitu tanah Kanaan. Perjalanan cukup panjang dan jauh, dan tibalah mereka di laut. Di mana laut? Gimana mereka mau menyeberangi lautan itu kalau mereka tidak memiliki apa-apa dan harus menyeberangi lautan itu untuk sampai ke tanah perjanjian Tuhan tadi? Lalu Musa bingung. Musa naik ke atas gunung, berdoa meminta kepada Tuhan, bagaimana Tuhan ini, saya harus membawa bangsa ini keluar dari Mesir. Sementara orang-orang di belakang udah berteriak, pasukan Mesir telah mengejar kami, pasukan akan membunuh kami, cepat, mari, cepat, ayo kita lari, bagaimana? Dan tibalah bangsa Israel ini di ujung Laut Merah. Di Laut Merah mereka kebingungan harus bagaimana untuk menyeberangi Laut Merah. Mereka tidak memiliki apa-apa, kapal besar tidak ada saat itu. Jadi mereka bingung bagaimana. Musa yang yakin saat itu bahwa kuasa Allah boleh terjadi pada bangsa Israel, maka atas perintah Tuhan, atas perintah Allah Bapa, Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, yang seperti Cece tadi bilang bahwa Musa adalah nabi yang berhasil membelah. Lalu semalam-malaman itu Allah menguapkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras dan membuat laut itu menjadi tanah kering. Bisa membayangkan C, bagaimana C, laut terbelah dan dasarnya terlihat bagaimana. Cece aja mau kasih kering air di ember begini, bisa C? Tidak bisa ya C. Taruh air di ember baru kasih kering begini, nggak bisa ya C ya. Ini dengan kuasa Tuhan, dengan perantaraan angin timur yang keras, laut terbelah dan tengah-tengahnya kering, terbelah begini, kering. Di situ bangsa Israel melewati tanah kering itu. Semalam-malaman mereka berjalan dengan santai, dengan tidak terburu-buru. Mereka bisa menyeberangi Laut Merah. Demikian orang Israel berjalan di tengah-tengah laut di tempat kering, sedangkan di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka, segala kuda Firaun juga mengejar mereka. Keretanya dan orang-orang yang berkuda sampai di tengah-tengah laut. Dan pada waktu jaga pagi, Allah yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir. Lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Jadi siapa yang berperang melawan Mesir saat itu? Bukan bangsa Israel. Bangsa Israel nggak punya apa-apa, cek. Kuda aja nggak punya, alat perang nggak punya. Mereka hanya sanggup makanan, ternak yang mereka bawa untuk bekalnya. Senjata apa lagi? Mereka pasrah kepada Tuhan. Dan Tuhanlah yang berperang kepada bangsa Mesir dan melawan bangsa Mesir. Berfirmanlah Allah kepada Musa saat itu. Pada saat bangsa Mesir sudah ada di tengah-tengah lautan ini.
orang Israel sudah sampai di pinggir, mereka udah selamat di pinggir sana. Tapi bangsa Israel masih ada di tengah-tengah antara tembok-tembok laut tadi ya, di laut kering situ. Sengaja dibuat sama Tuhan lambat ya, rodanya miring jalannya tidak ke depan kadang-kadang, tapi miring-miring, diperlambat jalannya. Lalu pada saat itu juga Allah berfirman kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda." Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya, sedangkan orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Allah mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel ke laut. Seorang pun di antara mereka tidak ada yang tinggal, tidak ada yang selamat. Mengerti, C? Lautan begitu tinggi, setinggi-tinggi mana? Atap lewat. Atap gereja lewat tingginya. Atap mana lagi? Lewat tingginya, tinggi sekali. Seperti pohon berapa meter ke atas tingginya. Mereka lewat di tengahnya, tertutup dengan air laut. Dan apa yang terjadi? Mereka semua meninggal. Semua mereka tidak ada yang selamat. Maka takutlah bangsa itu kepada, dan setelah itu orang Israel terkagum-kagum dengan kuasa Tuhan, karena melihat sudah kemuliaannya, melihat kekuasaan Tuhan, melihat apa yang dilakukan Tuhan melalui tangan Musa. Nah, demikianlah pada hari itu Allah menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terlantar di pantai Laut Merah. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Allah terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Allah, dan mereka percaya kepada Allah dan kepada Musa hambanya itu. Demikianlah adik-adik, ketika kita memiliki kesetiaan kepada Allah Bapa, kepada Tuhan yang Maha Kuasa, kita akan memperoleh kemurahannya, kita akan memperoleh kemuliaannya. Terbukti kita bisa hidup sehingga saat ini, kita terbebas dari virus corona karena Tuhan menyertai kita ya. Adik-adik, demikian cerita kita pada pagi hari ini. Semoga adik-adik senang dan adik-adik mengenang siapa Nabi Musa. Kita berjumpa minggu depan di cerita yang berbeda ya. Sampai jumpa adik-adik. Dadah. Adik-adik di rumah, tidak terasa ya waktu kita bersama. Sudah selesai, kita bernyanyi bersama-sama, berdoa, mendengarkan cerita firman Tuhan. Semoga adik-adik dapat mengerti, memahami, dan tentunya melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang utama di dalam rumah, adik-adik harus menjadi anak yang manis, anak-anak yang dengar-dengaran sama mama dan papa. Jangan lupa rajin berdoa, rajin belajar, dan terus menjaga kesehatan. Di dalam masa pandemi ini, adik-adik jangan kemana-mana. Kalau adik-adik perlu pergi keluar, jangan lupa membawa hand sanitizer, memakai masker, dan menjaga jarak dengan teman. Nah adik-adik, kita berjumpa lagi di waktu yang akan datang. Sampai jumpa adik-adik. Shalom, dadah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu dalam mendampingi kegiatan BIA hari ini. Semoga kami menjadi anak-anak-Mu yang rajin berdoa, belajar,
serta dengar-dengaran pada orang tua. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, mohon berkat dari Romo tercinta. Tuhan bersamamu. Semoga adik-adik semua, keluarga kita, bapa mama kita selalu diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat hari Minggu. Rela kakak-kakak pembina kita yang cantik, yang baik, yang rajin. Ayo yang lain gabung yuk. Kita rame-rame di sini. Ini telur pasca. Iya. Cantik kan? Nah, bungkusannya saja cantik gitu, apalagi orangnya. Ya ampun, rugi loh kalau tidak gabung. Oh, itu di AC dulu. Ditunggu loh. Nah, sampai sini dulu ya pemirsa.
Adik-adik, sekarang kita Oh ya, berarti dia di situ dulu. ada di kilo 4. Ada kakak-kakak ke situ ya Kita dia. akan mengunjungi adik-adik yang ada di stasiun kilometer 45. Nah, sekarang kita turun gunung nih. Turun tangga. Iya. Kak Marga, hai, semangat ya. Kita jalan-jalan nih. Jalan siang. Hai Kak. Hai. Iya dong. Wow, mobil besar sekali. Waduh, panas. Oke. Saya sudah rasakan. Katanya lebih baik sakit hati dari Nggak bisa makan, nggak bisa tidur ya. Lanjut, kita lagi menuju Tempatnya ke rumah Kak siapa Gita. Kak? Ada Gita. Adik kita. Elsa. Aduh, panasnya cetar membahana. Aduh.